Berikut data karyawan yang nanti kita hitung PPh pasar 21-nya. Di sini data dari sebuah perusahaan, data karyawan dari sebuah perusahaan. Kita ambil contoh ada 8 karyawan di sini ya, dengan status gaji, tunjangan, lalu program BPS tenaga kerja dan program pensiun yang nanti dihitung berapa per bulan yang dibayar atau yang diterima. Untuk yang pertama kita lihat pegawai yang atas nama Wawan ini menerima gaji per bulannya 10 juta, lalu ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar 10% dari gaji, lalu perusahaan juga membayarkan JKK karena ikut BPS tenaga kerja, JKK-nya sebesar 0,8%, lalu juga JKM-nya 0,3%. Di tabel ini sudah dihitung berapa masing-masing besar tunjangannya, lalu JKK dan JKM-nya. Nah, lalu kita masukkan ke skemanya ya. Untuk kita mulai dari karyawan atas nama Wawan, digaji dari sini berapa? 10 juta ya, kita copy dulu. Oke. Lalu tunjangannya sebesar 1 juta. Lalu ini jumlahnya ya, jumlah antara JKK dan JKM ya. Ini karena ini hanya satu baris yang kita gabungkan saja antara JKK dan JKM. Jadi kita copy dulu. Skip dulu. Ini tambah dengan hasilnya 119, jadi jumlah JKK dan JKM ini ya. Lalu kita hitung berapa penghasilan brutonya, jadi kita hitung seluruhannya ya. Kita hitung seluruhannya. Totalnya bahasa putus 11.119.000 ya. Lalu kita kurangkan dengan biaya jabatan, iuran pensiun atau iuran JHT yang dibayar pegawai. Ini untuk biaya jabatannya 5% ya, 5%. Kita lihat apakah lebih besar atau lebih kecil dari 500.000. Jika lebih besar dari 500.000, maka yang dikurangkan, yang dibolehkan hanya 500.000. Kita hitung dulu 5%. Nah, karena ini lebih dari 500.000 biaya jabatannya, maka yang diperkenakan hanya maksimalnya, yaitu 500.000. Nah, kita isikan 500.000 di sini. Lalu iuran pensiun di sini pegawainya juga diikutkan dalam program pensiun, di mana dana pensiun atau lembaga pensiun tadi sudah disahkan disahkan oleh Menteri Keuangan, jadi boleh dikurangkan dari penghasilannya. Jadi di sini
dia ikut JHT ya, membayar 20.000 JHT, awal membayar 20.000 JHT nya sini ya. Lalu iuran pensiunnya 4%. Nah, lalu kita hitung berapa seluruh pengurangnya. Rp920.000 pengurangnya. Lalu total penghasilan bruto ini dikurangkan dengan total pengurangnya, kurangkan dengan pengurang, diperoleh penghasilan neto sebulan 10.199.000. Jadi ini penghasilan neto sebulan. Lalu untuk mendapatkan penghasilan neto setahun, kita kalikan dengan 12 kali penghasilan neto sebulan. Ini penghasilan neto setahun 122.388.000. Lalu kita lihat status Wawan dalam awal tahun, yaitu K2 berarti untuk diri sendiri itu sebesar 54 juta, lalu ditambah dengan status kawin 4.500.000. Lalu ada tanggungan ini K2, tanggungannya ada 2, berarti 2 kali 4.500.000. Kita hitung berapa total PTKP nya, 67.500. Penghasilan itu, lalu kemudian kita hitung berapa penghasilan kena pajaknya. Jadi penghasilan itu dikurangkan dengan total PTKP nya, penghasilan itu dikurangkan dengan PTKP, diperoleh penghasilan kena pajak 54.888. Nah, dari penghasilan kena pajak ini kita hitung berapa yang terhutang. Karena penghasilan Wawan ini neto Wawan selama 1 tahun adalah 54 atau kurang dari 60 juta, maka tarif yang digunakan adalah tarif 5%. So kita kalikan dengan 5%. Nah, diperoleh pajak yang terhutang 2.744.000. Nah, berapa PPh yang dipotong setiap bulannya? Dari PPh terhutang ini kita bagi ya, jadi kita bagi dengan 12. Nah, ini jumlah PPh yang pasal 21 yang dipotong setiap bulannya 228. Jadi secara ringkas, jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap itu dilihat dulu, pertama dilihat dulu penghasilan brutonya dalam sebulan, berapa komponen penghasilan yang diterimanya, lalu dihitung berapa pengurangnya, apakah ikut dana pensiun atau tidak, apakah ikut dalam program JHT atau tidak. Nah, jika ada kita tambahkan atau dimasukkan dalam komponen pengurangnya, lalu diperoleh dari bruto dikurangkan dengan pengurangnya, diperoleh dengan neto dihitung berapa neto dalam setahunnya, lalu dilihat kondisi status pada awal tahun untuk mengetahui PTKP nya. PTKP ini untuk mengurangkan penghasilan itu baru diperoleh penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak inilah nanti yang kita hitung PPh terhutang dengan menggunakan tarif pasal 17. Kita
coba tambahkan dengan kasus yang lain supaya perhitungannya lebih jelas lagi. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Kunto Adiwi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Menurut batasannya, menurut peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016, peraturan Dirjen Pajak yang mengatur tentang pedoman teknis ya perhitungan, pemotongan, pelaporan, penyetorannya PPh pasal 21 itu menyebutkan bahwa pegawai tetap itu adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah teratur. Jadi pengertian teratur ini adalah penghasilan yang diterima setiap bulannya ya berupa gaji. Dan juga ini ditambahkan juga pegawai bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu. Jadi menurut batasan di sini adalah pegawai tetap itu pegawai yang pertama itu menerima penghasilan secara teratur ya berupa gaji, dan juga pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak ya di perusahaan mungkin juga akan terdiri dari status kepegawaian ya, ada yang pegawai tetap yang sudah ditetapkan sebagai tetap, atau yang masih kontrak ya berdasarkan perjanjian kontrak dalam jangka waktu tertentu. Itu batasan mengenai pegawai tetap untuk dalam pengertian PPh pasal 21 ini. Kita lanjutkan ke skema perhitungannya. Jadi skema perhitungan nah untuk pegawai tetap itu yang pertama yang harus diketahui atau dihitung adalah berapa penghasilan bruto sebulannya. Jadi dalam hal ini penghasilan bruto yang diterima sebulan. Penghasilan bruto itu bisa terdiri dari gaji, bisa ditambahkan dengan tunjangan atau premi-premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, atau dalam hal ini jika pegawai tadi bekerja di sebuah perusahaan, ini premi yang dibayarkan oleh perusahaannya. Lalu dari gaji, tunjangan, dan premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu lalu dijumlahkan menjadi penghasilan bruto dalam sebulannya. Lalu setelah diketahui berapa penghasilan bruto dalam sebulannya, lalu dikurangkan dengan biaya jabatan. Biaya jabatan ini juga diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya, di mana biaya jabatan maksimalnya itu adalah setinggi-tingginya itu 6 juta setahun atau 500.000 per bulannya. Lalu dikurangi lagi dengan iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai itu sendiri. Jadi ya ini yang dikurangkan dari penghasilan bruto tadi ya, biaya jabatan, iuran pensiun atau iuran jati yang ditanggung atau dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Lalu hasilnya adalah penghasilan neto sebulan. Lalu setelah diperoleh berapa penghasilan neto sebulannya, lalu dikalikan dengan 12 untuk didapat penghasilan neto setahunnya ya. Dikali 12 hasilnya per bulan dikalikan dengan 12, jadi penghasilan neto setahun. Ini maksudnya penghasilan neto setahun ya. Kita koreksi penghasilan neto setahun. Nah setelah penghasilan neto setahun diketahui, lalu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.
kita melihat status pegawai itu pada awal tahun bekerja, apakah TK 0 atau tidak, kawin dengan belum ada tanggungan, atau kawin dengan berapa tanggungan ya. Nanti kita lihat. Kalau untuk wajib pajak sendiri ya, jika TK 0 itu hanya TKP-nya untuk wajib pajak sendiri, ada tambahan untuk yang kawin, lalu ada tanggungan. Tanggungan ini juga maksimal 3 tanggungan ya. Dari jumlah penghasilan tidak kena pajak ini ya, lalu kita kurangkan ini PTKP dalam setahun ya, jadi penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP-nya, lalu diperoleh penghasilan kena pajak atau istilahnya PHKP. Nah, dari penghasilan kena pajak ini lalu kita hitung berapa PPh yang terutang. Kita gunakan tarif pasal 17 ya, yang sudah diubah atau disesuaikan dengan peraturan harmonisasi peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2017, di mana ring sampai dengan 60 juta ini tarifnya 5%, 60 juta sampai dengan 250 juta 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta tarif 25%, dan 500 juta dan sampai dengan 5 miliar tarifnya 30%. Lalu kita kalikan, diperoleh berapa PPh yang dipotong ya. Ini karena ini perhitungan masih dalam 1 tahun, maka setelah diperoleh berapa PPh yang terutang lalu dibagi dengan 12 atau ya ini masih bulan, dibagi dengan 12 bulan ya, lalu diperoleh berapa PPh yang dipotong setiap bulannya. Untuk gambaran lebih konkretnya supaya lebih paham apa yang perhitungan di sini, kita gunakan data yang kita sudah siapkan. Untuk contoh yang kedua, saya gunakan soal dari lampiran peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016 mengenai pedoman teknis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Di sini ada ya juga contoh perhitungannya, namun kali ini kita bagaimana kita masukkan keterangan ini ke dalam skema perhitungan di lembar kerja Excel ini. Seorang karyawati ya, dengan Satsindika Ika Absari, mempunyai 3 anak, bekerja di PT Sinar Unggul. Lalu suaminya Ika ini juga seorang mekanis sipil di Dinas Kesehatan Tangerang. Lalu Ika ini menerima gaji sebesar 5 juta. Kemudian PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS kesehatan. Perusahaan membayar iuran kepada dana pensiun, pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan 60.000 per bulan. Lalu di sini ada keterangan Ika Absari juga membayar iuran pensiun ya 50.000 sebulan. Lalu juga Ika Absari juga membayar iuran jaminan hari tua ya, jaminan hari tua setiap bulannya 2% dari gaji. Lalu premi-premi yang dibayar oleh pemberi kerja, yaitu premi JKK ya, jaminan kecelakaan kerja, dan JKM sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Lalu selain itu juga Ika Absari juga menerima uang lembur ya, overtime sebesar 2 juta rupiah. Lalu bagaimana perhitungannya? Kita masukkan dulu datanya.
dari gaji ya, gaji 5 juta. Kemudian ada tunjangan, kalau tidak ada tunjangan ini bisa juga diisi dengan overtime atau lembur gitu ya, lembur. Tapi lemburnya berapa, dari 2 juta ya, 2 juta. Kemudian premi, di sini premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, JKM dan JKK ya, ini 1% dan 0,3% ya. Kita hitung 1% dari gaji ya. Untuk dari berapa ini JKK nya ya, ganti saja dengan premi JKK. Lalu yang sorry, ini 1% dari gaji. Lalu ini premi ditambahkan 1 baris lagi untuk premi JKM, premi JKM sebesar 0,3%, 0,3% dikalikan dengan gaji ya, gaji. Lanjut, JKK nya 50.000, JKM nya 15.000. Kita cek 1%, 0,3%. Nah, sudah. Lalu sudah dimasukkan semua komponen penghasilan brutonya, dari gaji, dari lembur, overtime, premi JKK, premi JKM yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Lalu kita hitung keseluruhan penghasilannya, penghasilan brutonya 7.065.000. Lalu kita masukkan, kita hitung biaya jabatannya 5% ya, 5% kali dengan penghasilan bruto. Nah, masih di bawah 500.000, jadi kita masukkan seluruhnya biaya jabatannya. Kemudian iuran pensiun, apakah jadi yang dimasukkan ini iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai. Tadi Sari tadi mana yang ya, ini 50.000 iuran pensiunnya, 50.000 ini 50.000. Lalu ada iuran JHT yang juga dibayarkan oleh IKA Absari sendiri. Tadi berapa iurannya? Nah, ini IKA Absari membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji. Ini iuran JHT nya 2% dari gaji, 2% kali gaji ya, jadi 100.000 per bulan. Lalu kita hitung seluruh orangnya, diperoleh 503.250. Ini bisa dibulatkan ke bawah ya, 503 aja. Tapi kita coba ya, biarkan dulu seperti ini. Lalu kita hitung penghasilan neto sebulannya, penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya pengurangnya, diperoleh 6.561.750 penghasilan neto sebulan. Lalu kita kalikan 12 untuk memperoleh penghasilan neto setahunnya. Tekan 12 penghasilan neto setahun diperoleh
12.741.000. Nah, untuk PTKP karyawati ya, PTKP yang boleh diterapkan atau yang diperkenankan itu hanyalah untuk karyawati itu adalah dirinya sendiri, karena di sini kan Kapsari ini adalah istri yang adalah menikah, lalu untuk PTKP-nya hanya yang diperkenalkan hanyalah untuk dirinya sendiri, karena di sini suaminya juga bekerja ya. Nanti tanggungan TKL ini yang ditanggung dimasukkan dalam hitungan PPh untuk suaminya. Jadi untuk IKAP sendiri hanya boleh untuk dirinya sendiri ya, PTKP diri sendiri 54 juta. Kita hitung berapa penghasilan pajaknya, penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP-nya, dapat 24.741. Dari penghasilan kena pajak ini kita kalikan tarif pasal 17 5% dari PTKP-nya. Nah, beroleh 1.237.050. Ini untuk PPh terutang dalam setahun. Lalu berapa PPh yang dipotong setiap bulannya, kita bagi dengan PPh terutang setahun dibagi dengan 12. Lalu inilah jumlah PPh yang dipotong kepada Kapsari setiap bulannya. Jadi demikian teman-teman perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan ajukan di kolom komentar. Kami menerima segala masukan. Kita cocokkan jawaban menggunakan skema ini dengan jawaban yang ada di perhitungan menurut peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Dan soal ini ya kita cocokkan apakah hasilnya sama. Untuk penghasilan bruto masih sama, kemudian untuk total pengurang sama, lalu penghasilan itu setahun sama, kemudian PTKP juga untuk diri sendiri ya 54 juta setahun, lalu penghasilan kena pajaknya sama 24.741. Nah, lalu untuk PPh terutang setahunnya sama, kemudian PPh yang dipotong setiap bulannya ya, ada perbedaan sedikit, tapi ini pembulatan ke atas ya kalau di Excel, jadi saya kira tidak masalah. Jadi demikian teman-teman untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan ajukan di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam.